Hai Sobat Fashionnya Studio, kali ini kita akan melakukan kunjungan industri di TVRI Surabaya. TVRI Jawa Timur merupakan stasiun televisi daerah yang didirikan oleh Televisi Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. TVRI Jawa Timur didirikan pada tanggal 3 Maret 1978 dengan nama TVRI Surabaya. TVRI Jawa Timur berkantor di Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Kota Surabaya. TVRI Jawa Timur merilis 92% acara pada TVRI Nasional dan sisanya. TVRI Jawa Timur membuat program khusus untuk program Jawa Timur yang ditayangkan mulai pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat dan 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat di saluran TVRI Jawa Timur. Titik awal siaran televisi di Jawa Timur ialah pada waktu stasiun memancar relay di Comorosewu dan Surabaya diresmikan. Kedua stasiun pemancar relay ini mulai dioperasikan pada bulan Juni dan Juli 1971 dengan merelay sepenuhnya siaran dari Jakarta. Salam Sobat Fashionnya Studio, kali ini kita sudah berada di TVRI Surabaya. Yuk kita lihat ada apa di dalam TVRI Surabaya. Ikuti saya. Pada tanggal 3 Maret 1978, TVRI Stasiun Surabaya diresmikan dan sejak itu TVRI Stasiun Surabaya memulai siaran secara resmi. Siaran pertama televisi di Indonesia berupa siaran percobaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1962 dalam bentuk siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Siaran secara teratur baru dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1962 bertepatan dengan upacara pembukaan Asian Games yang keempat. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi TVRI yang diperingati setiap tahun. Nah, sekarang kita akan menuju ke Studio 1 untuk mendapatkan pengarahan dari narasumber dari TVRI Surabaya. Baik, yang saya hormati Ibu Aida. Kebetulan di sini beliau selaku dari bagian umum itu ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Hasta. Ibu Hasta ini dari bagian sama, dari bagian tim di bagian umum. Kemudian di sini yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping kunjungan industri khususnya untuk tim produktif multimedia, dan di sini kebetulan ada juga wali kelas Ibu. Yang terakhir yang saya banggakan untuk anak-anakku semua yang sangat saya cintai, akhirnya kita tiba juga di TVRI Jawa Timur. Kami dari SMK Negeri Matisih berkunjung ke TVRI Jawa Timur, tetapi dengan siswa yang berbeda tentunya. Nah, di sini nanti kita akan menggali informasi, karena memang di sini untuk yang saya ajak adalah kebetulan jurusan dari multimedia. Kalian bisa menggali informasi dari beliau-beliau yang memang senior di TVRI Jawa Timur ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu, di sini untuk SMK Negeri Matisih ini adalah SMK yang berdirinya memang baru tahun 2014. 2014. Kebetulan di sini ada dua jurusan Ibu. Yang kesini untuk yang di TVRI Jawa Timur ini adalah jurusan multimedia, prodi multimedia. Kemudian kalau kita terpisah, yang satu ada jurusan tata boga. Itu saat ini yang jurusan tata boga meluncur ke Pasuruan untuk kunjungan industri di Sariroti.
Televisi Republik Indonesia TVRI Stasiun Jawa Timur secara resmi mulai bersiaran pada 3 Maret 1978. Seiring perjalanan waktu, TVRI kini adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. TVRI Jawa Timur sesuai PP 13 tahun 2005 mengemban tugas untuk memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Mewujudkan visi dan misi, selain didukung tata kelola manajemen yang baik, TVRI Jawa Timur menyuguhkan beragam informasi dan hiburan. Kami memilih dan memilah mutu siaran terbaik yang aman bagi keluarga, menjadikannya tontonan sekaligus tuntunan. Sejak tahun 2015, TVRI Jawa Timur mengudara melalui kanal digital 35 UHF dengan proyeksi 4 kanal berdasar kategori yang bisa diakses pemirsa, serta sejumlah media sosial. TVRI Jatim, TVNE Wong Jawa Timur. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya ini mendadak, nanti kalian akan diajak jalan-jalan dahulu, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sedivia. Di sini saya sebagai pengarah acara dan produser TVRI Jawa Timur. Secara umum kita mempunyai 3 studio yang kalian saat ini berada adalah studio 1. Kita ada 3 studio 1, 2, dan 3. Studio 1 lebih kecil. Ini studio pertama kita. Studio 2 peruntukannya untuk acara-acara musik yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Studio 3 lebih ke talk show dan pemberitaan seperti itu. Nanti kalian diajak jalan-jalan seperti itu. Ini dari jurusan apa ini? Dari jurusan multimedia. Oke. Di broadcast atau khususnya di TVRI Jawa Timur, sebenarnya TVRI Jawa Timur itu substation itu kita itu TV regional. Jadi TVRI sendiri itu tersebar di seluruh Indonesia. Pusatnya di Jakarta atau TVRI nasional. Di setiap provinsi di seluruh Jawa Timur kita mempunyai stasiun. Di Jawa Timur ya di Surabaya ini, di kota Surabaya. Jadi sebenarnya ini substation. Otoritas untuk siaran kita tidak seperti TVRI nasional. Kita hanya dibatasi selama totalnya ada 8 jam. Jadi 4 jam. Jadi jam 8 sampai jam 10 pagi. Setelah itu dilanjut jam 16 sampai jam 18 seperti itu. Untuk produksi sendiri secara umum sebenarnya di sini banyak beberapa bidang, ada keuangan, sebenarnya secara instansi hampir sama dengan instansi lain. Tetapi untuk produksi televisi sendiri atau broadcast sendiri kita secara fokusnya itu ada 3 bidang, yaitu bidang teknik, program dan pengusaha, dan bidang berita. Bidang teknik itu profesinya di dalamnya ada kameramen, audio, lighting, switcher, editor, VTR, seperti itu. Setelah itu ke bidang program dan usaha. Bidang program itu ada produser, FD atau floor director, ada PD atau program director. Floor director itu pengarah lapangan, kalau PD itu pengarah acara televisi. Jadi PD atau pengarah acara di televisi itu sama dengan sutradara ketika ada pembuatan televisi atau pembuatan film di luar. Jadi kalau di luar kita menyebutnya sutradara, di sini pengarah acara. Sebenarnya
job desk-nya itu sama, tapi karena kita pengaplikasiannya di peralatannya berbeda. Kalau mereka kan banyak kan syutingnya di luar dengan kameranya tidak masuk sistem, kalau kita masuk sistem, jadi sistem ada bisa tapping, rekaman, atau bisa siaran langsung. Nanti kalian akan diajak sistemnya seperti apa. Itu studio itu terbagi menjadi 2 floor. Jadi ini floor ya, yang mengatur di bawah itu FD, floor director atau pengarah lapangan. Nanti pengarah acara di atas itu sub control. Jadi yang saya maksud dengan sistem, nanti ada pengaturannya, ada kontrolnya nanti di atas. Nanti kalian akan diajak seperti itu. Setelah itu masuk ke bidang program dan bidang berita ya. Bidang berita profesinya sama dengan bidang program, cuma mereka lebih fokus untuk memproduksi acara-acara yang bersifat aktual dan terkini atau news atau berita itu sendiri, seperti itu. Kalau bidang program memproduksi acara yang bersifat edukasi, hiburan, seperti itu. Seperti itu. Sementara itu dulu, ada pertanyaan? Satu mau bertanya, selain ruangan studio di sini ada ruangan apa aja? Namanya Gadek. Dengan banyaknya persaingan TV swasta dan sebagainya, bagaimana kiat-kiat TVRI Jawa Timur untuk meraih rating banyak atau tertinggi, meraih pemirsa dari seluruh khususnya Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sementara 2 itu dulu ya, soalnya yang pertanyaan kedua agak berat, agak lama sedikit jelaskannya. Oke, yang pertanyaan pertama dari Ade ya. Pak. Ya. Untuk ruangan ini saya agak bingung ruangannya dimaksud seperti apa. Jadi kita banyak ruangan. Maksud apa? Studio? Apa ruangan untuk karyawan? Ruangan untuk karyawan. Oh, beda. Oke. Ya oke. Bingung pembimbingnya. Iya, enggak, maksudnya sebenarnya kalau untuk studio kita ada 3 studio kembali lagi ya. Sebenarnya ada penambahan lagi, seperti misal ada pemberitaan, dia membuat studio sendiri di dalam ruangannya. Itu bisa kita sebut studio 4, itu bisa. Cuma itu istilahnya incidental, jadi bisa digunakan bisa enggak. Dan itu tidak permanen studionya. Kayak gitu. Kita juga punya OB-Van itu seperti studio tapi studio berjalan. Jadi mau ada liputan di luar, kita bisa membawa mobil OB-Van itu langsung liputan, langsung siaran langsung, seperti itu. OB-Van itu out broadcasting van maksudnya. Jadi OB itu singkatannya out broadcasting, kayak gitu. Untuk ruangan ini mapping berarti ya. Jadi TVRI Jawa Timur tuh dari depan sampai belakang itu banyak ruangan. Kalau dari depan ini kan lobby, ini studio 1, nanti ada studio 2, studio 3. Bidang berita ruangannya di sebelah. Kita masuk ke tengah itu bidang program, masuk bidang program ke atas itu bidang teknik. Gabung di sini juga ada bidang teknik. Ke belakang ada bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang perlengkapan, sampai paling belakang itu garasi. Jadi kayak gitu. Nanti dibawa jalan-jalan lah. Tapi ya seperti itu. Mau ruangan ya ruangannya banyak. Mau ada kantin itu juga ruangan, ada gudang itu juga ruangan, kayak gitu. Jadi buat menyimpan kamera kayak gitu banyak. Kita ruangannya seperti itu. Ruang dubbing ada sendiri kayak gitu. Ruang dubbing voice over kayak gitu. Oke. Udah cukup? Ya, oke. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Pasar saat ini kompetitor kita itu sangat banyak sekali. Kompetitor kita saat ini tidak hanya televisi sebenarnya, tetapi banyak media-media baru. Kita memasuki masa bahkan sudah 4.0, tapi kita masih menjelajah, masih sebenarnya 3.0 masih melangkah sebenarnya, kita ini masih mau melangkah. Ya, maka akan ada percepatan atau lompatan, bahkan kompetitor kita itu sekarang sudah TV online, YouTube, seperti itu. Jadi strategi saat ini sebenarnya untuk tahun ini atau tahun kemarin kita sudah memulai. Saat ini
Sebenarnya untuk 2 tahun kemarin kita ada 3 frekuensi UHF, VHF, dan digital. Setelah itu VHF kita off-kan, kita UHF dan digital. Tetapi untuk tahun depan kita direncanakan untuk analog atau UHF itu sudah switch off, jadi sudah mati. Kita full digital untuk tahun depan. Digital itu sendiri ada 2, digital terestrial dan non terestrial. Terestrial itu yang kita maksud adalah tower atau pemancar, itu akan disebar ke setiap daerah. Terus non terestrial itu kita akan bersaing di ini media sosial, aplikasi seperti itu. Kita sudah ada aplikasi Klik TVRI, itu bisa di-download di Play Store atau di iOS. Untuk konten acaranya, oke. Broadcast itu sebenarnya ada banyak sektor yang harus dipertimbangkan karena kompleks. Dalam artian ketika konten acara itu berkualitas tapi tidak bisa diterima, itu juga percuma di daerah-daerah. Ketika pemancarnya atau kualitasnya sudah bagus, siarannya sudah bagus, tapi kontennya juga kurang menarik secara kemasan, tidak sesuai target segmen, itu juga kurang seperti itu. Maka yang kita usahakan saat ini untuk pemancar, kita benahi semuanya. Kedepannya kita akan digital semuanya seperti itu. Digital dan analog perbedaannya ketika kalian memakai digital itu lebih ke mobile sebenarnya. Dalam artian lebih untuk barang bergerak itu dia lebih stabil. Jadi ketika seperti analog itu kalian melihat TV sinyalnya kurang, akan seperti smooth kayak gitu. Tapi kalau digital meskipun cuma ada sinyal kecil, dia akan terlihat jelas karena ada penguatan di situ. Itu bedanya digital seperti itu. Kayak gitu. Untuk komputer, iya oke. Kita sampai saat ini masih bersaing atau berjuang atau menyiapkan strategi-strategi ke depannya seperti itu. Karena semakin banyak, memang semakin media-media baru semakin banyak. Kita tidak hanya menghadapi televisi, tetapi menghadapi radio. Radio aja sekarang udah masuk online. Radio, televisi, belum YouTube seperti itu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Meika Rinatnya Asya. Pertanyaan saya, apakah program favorit dari Kakak dari Program favoritnya acara Program acara bulan ya. Acara bulannya ya. Yang suka sepak bola seharusnya tahu. Liga Inggris ya. Kita program acara bulan kita untuk TVRI nasional itu Liga Inggris. Untuk daerah atau kita Jawa Timur, fokus kita sebenarnya bukan branding atau money oriented atau komersil kayak gitu. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang langsung dibawahi oleh Presiden, dia mempunyai visi dan misi. Salah satunya melestarikan kebudayaan seperti itu. Kita didanai secara oleh negara. Kita memang diberi peluang untuk mencari iklan, tetapi fokus utama kita itu salah satunya adalah melestarikan budaya, atau seperti tagline kita, media nomor 1 bangsa, seperti itu. Kayak gitu. Di TVRI Jawa Timur kita ada program acara unggulan seperti Campur Sari. Campur Sari itu fungsinya bukan fungsinya, ya memang kita menjadi wadah dan bertujuan untuk melestarikan kebudayaan kita. Dan itu salah satu program acara unggulan kita di TVRI Jawa Timur. Masih banyak yang lainnya, tetapi paling untuk saat ini itu Campur Sari yang paling banyak digemari di TVRI Jawa Timur, seperti itu. Apakah tantangan dan kendala yang dialami TVRI hingga bisa bertahan sampai saat ini? Masih berdirinya. Setelah itu ya berdirinya, beda sama siaran. Setelah itu kita diberi jam siaran itu ini agak lupa ini. Kalau nggak salah 1987-an kalau nggak salah. Seperti itu. Kalau mau lebih pastinya ada sejarah kita itu di website kita, maksudnya tvri.co.id, nanti masuk cari substation TVRI Jawa Timur. Di situ ada visi misi, sejarah dan struktur organisasi seperti itu kayak gitu. Kendalanya banyak, salah satunya memang kompetitor kita banyak, kemasan kita mungkin itu juga masuk ke regenerasi atau target spend kita. Regenerasi yang dimaksud regenerasi karyawan, setelah itu kan mempengaruhi kemasan dalam memproduksi suatu program acara.
seperti itu. Tetapi kita perlahan-lahan mulai memperbaiki diri seperti itu. Kendalanya banyak. Aduh, gak cukup kalau ini. Itu kompleks ya, dari pemerintah, karena kita adalah lembaga penyiaran publik, ada dari anggaran, dari sistem manajemen, dari kompetitor, itu banyak. Dan saya rasa setiap instansi mengalami hal seperti itu, dan itu sangat wajar sekali. Bagaimana peran TVRI dalam mewujudkan sarana edukasi untuk generasi bangsa? Jadi kita visi dan misi. Kalau misi itu kan banyak nih. Salah satunya kita mengajarkan budaya, tapi kita juga mengedukasi seperti itu. Kita membuat berbagai acara-acara untuk generasi saat ini yang bersifat mendidik sekaligus juga menghibur, tetapi porsinya lebih banyak mendidik. Kalau di TVRI Jawa Timur kita ada beberapa acara seperti Karyana Bangsa atau ekspresi kabaret yang menghargai saat ini ekspresi kabaret live di studio 2 yang menghargai kreativitas dari teman-teman. Itu prinsipnya dari SMK. Jadi menampilkan bakat dan talenta adik-adik dari SMK atau SMK seperti itu. Kalau kemudian kita fokusnya ke karya-karya teman-teman dari mahasiswa atau dari perguruan tinggi. Kita melakukan produk atau karya, kita liput dan kita tampilkan karya mereka seperti itu. Untuk anak-anak mungkin ada yang tahu, ini salah satu juga program acara unggulan untuk nasional anak Indonesia. Anak Indonesia itu secara sederhana seperti bola, tetapi kita fokusnya ke daerah-daerah, tapi tidak ada satu peran bersama. Jadi kita meliput kehidupan anak-anak di setiap daerah di seluruh Indonesia seperti itu. Yang kita fokuskan itu pendidikan karakternya dan juga pelestarian dalam artian pelestarian budaya mereka dan permainan tradisional seperti itu. Karena permainan tradisional juga perlu kita lestarikan, tidak hanya gadget atau bermain HP seperti itu. Begitu. Oke, jadi ada lagi? Silahkan kita sharing aja dengan. Apa sih fungsi dari tema itu? Oh, oke. Sebenarnya itu masuk tepuk tangan. Studio setiap bagian-bagian dari studio itu lebih lengkap di studio 2 kalau mau lihat. Oke, tapi jadi tanya yang hitam atau yang ini coklat? Dua-duanya. Ali. Oke. Jadi gini, salah satu syarat pembuatan atau pembangunan studio itu adalah kedap suara. Jadi itu pengedap suara sebenarnya, kayak gitu. Di sini banyak bagian-bagian atau elemen-elemen untuk mau mendukung suatu produksi televisi. Jadi seperti bisa yang kalian lihat itu ada lighting ya. Lighting sendiri pun itu ada pengaturannya atau ada ilmunya gitu. Tapi secara umum lighting itu terbagi menjadi 3 untuk pengaturannya. Itu key light, backlight, sama fill light. Kayak gitu. Mungkin kalau dari multimedia diajari ya. Kalau key light itu apa key light? Nanti dapat 100 nanti kalau misalnya. Yuk, angkat tangan. Saya tahu, habis terlalu lama ya. Oke, kilat itu cahaya utama. Cahaya itu sendiri ada temperatur atau ada warnanya sebenarnya, kayak gitu. Dan satuannya itu Kelvin.
seperti mungkin kalian kalau ada sekarang mungkin sudah nggak pakai kamera analog ya, kebanyakan pakai kamera digital ya. Dan digital itu sudah bukan DSLR mungkin ya, mirrorless ya. Kayak gitu. Di dalam situ ada pengaturannya untuk ada pengaturan, biasanya maksudnya itu weight balance. Begitu. Nanti kalian bisa lihat temperatur kalorinya seperti apa. Itu satuannya itu Kelvin. Kayak gitu. Jadi keylight, backlight sama full-light. Kalau backlight itu cahaya dari belakang, itu fungsinya untuk memberikan apa? Ketika kalian memproduksi suatu televisi di TV itu, ketika tidak ada pengaturan seperti backlight, itu gambar akan flat. Seperti apa ya? Seperti foto atau seperti lukisan ya. Maksudnya kita kan makhluk 3 dimensi ya. Kita membutuhkan dimensi agar terlihat itu nyata seperti itu. Itu untuk menimbulkan dimensi itu. Nah itu fillet itu fungsi utamanya untuk cahaya pemerata. Jadi ketika ada bayang-bayang mungkin di bawah mata atau di mana, itu fungsinya seperti itu. Kayak gitu. Oke. Lampu pun itu banyak. Ini ada kamu pakai lampu LED, lampu prak itu. Iya itu temperaturnya beda, fungsinya beda, cahayanya beda. Untuk luminous kayak gini, fluorescence atau untuk daylight itu beda. Itu enggak, itu kelas sendiri. lagu yang pertama di yang mana, yang terakhir mana, yang tengah mana, itu disusun. Jadi tidak tanda kutip, pokoknya lagu nyambung, disambung, enggak. Nah, kalau kita ada lagu hanya 10 ya, 10 lagu, itu kita harus disusun. Lagu yang pertama di yang mana, yang terakhir mana, yang tengah mana, itu disusun. Jadi tidak tanda kutip, pokoknya lagu nyambung, disambung, enggak. Nah, dramaturgi ada semuanya piramida terbalik, kadang-kadang naik ya. Ini kebalik. B.
tuh kan? Karena seperti contoh sekarang ini, karena biasanya acara TV itu pergantian acaranya per awal tahun. Jadi kita belum bisa mengatakan Ekspresi Kabaret tahun 2020 itu ada atau tidak. Jadi sekarang hanya kita batasi sampai dengan Desember. Desember pun mulai bulan Juli sudah sampai dengan Desember bisa buat. Iya. Jadi sampai nanti Desember memang Kabaret hanya minggu kedua dan minggu keempat. Minggu keempat kemudian Desember tanggal 25 Desember. Nah nanti kita buat acara itu, kita kerjasamakan ke anak sekolah Kristen atau Katolik untuk temanya Natalan. Dan itu recording. Gak apa-apa kalau dari Karanganyar boleh. Nah itu. Tapi yang di Jawa Timur atau Surabaya dan sekitar ini yang Januari, mereka tanya Januari. Siap. Ya memang kalau dulu namanya Kabaret. Kabaret itu hanya Nah, itu tadi perjalanan kita di TVRI Surabaya. Ikuti terus perjalanan kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa jalan-jalan hari ini.